Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat tahun baru 2021. Saya percaya di tahun ini kedahsyatan Tuhan, keajaiban Tuhan akan dinyatakan lebih lagi dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Kami mau mengawali tahun ini bersama dengan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, penyertaan-Mu, kebaikan-Mu dahsyat buat setiap hidup kami. Anugerah-Mu Kau nyatakan berlimpah atas setiap hidup kami Tuhan. Engkau hadir memberikan pertolongan, Engkau hadir memberikan penghiburan. Yesus hadir memberikan kekuatan bagi setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku di tubuh, jiwa dan rohku. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku di tubuh, jiwa dan rohku. Engkau maha hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau maha hadir,
sungguh-sungguh memberi diri kami untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Memberi diri kami untuk terus dituntun oleh Roh Kudus. Sebab dengan apakah kami hidup di luar kasih karunia-Mu Tuhan? Kami hidup bukan karena kekuatan kami. Kami ada bukan karena kehebatan kami. Tapi kami ada sampai hari ini semua karena Kau Tuhan. Kau pemilik hidup kami. Kau yang berkarya penuh bagi hidup kami. Berdaulatlah atas kami Tuhan. Memerintahlah atas kami Tuhan. Biarlah bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak-Mu yang jadi. Di tengah-tengah keadaan kami Tuhan, kami sungguh-sungguh berserah. Kami sungguh-sungguh mengandalkan Engkau, sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami, sumber keselamatan kami. Di dalam-Mu hanya Yesus, hanya Yesus, tiada yang lain. Sungguh hanya Yesus. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku
Shalom saudara, saya yakin dan percaya pasti saudara terberkati pada ibadah online hari ini. Dan kita diberikan kesempatan untuk memberikan korban ucapan syukur. Saudara dapat membuka aplikasi OVO, GoPay, atau aplikasi pembayaran lainnya, serta men-scan QR Code di layar ponsel saudara. Atau saudara dapat mentransferkan ke rekening di bawah ini dengan mencantumkan kota asal saudara. Jika saudara sudah siap, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih atas berkat-Mu, dan sekarang kami akan memberikan korban ucapan syukur yang terbaik untuk-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memberikan dengan sukacita. Amin. Kekuatanku dalam Yesus, kebaikannya ikutiku, dan ku hidup bagi Yesus. Tuhan anugerahnya kekal, selamatkanku dalam suka, dalam duka. Dia setia di dalamku. Dia pimpinku, Dia tuntunku, Dia hiburku di jalannya. Kekuatanku dalam Yesus, kebaikannya
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat tahun baru. Selamat menyambut hal-hal baru yang Tuhan sediakan bagi kita. Di tahun yang baru ini, ada banyak yang Tuhan sediakan bagi kita semuanya. Seperti saudara ketahui, 2021 gereja kita memiliki tema Year of Divine Help. Tahun pertolongan Tuhan yang ajaib di tahun 2021 ini. Dan tema ini bukan sekedar judul yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi sebuah rema yang akan menguatkan kita di sepanjang tahun ini. Jadi, apapun yang ada di depan kita, percayalah Tuhan Yesus sudah lebih dulu ada di masa depan kita untuk memberikan pertolongan ajaib yang kita perlukan. Saya percaya sangat penting untuk menetapkan langkah di awal tahun yang baru ini. Fondasi awal yang kita letakkan untuk menjalani tahun yang baru ini akan sangat menentukan perjalanan kita sepanjang tahun ini. Karena itu, di minggu yang pertama di tahun 2021 ini, saya mau menyampaikan tentang unshakable words, firman yang tak terguncangkan. Bicara soal unshakable, yang tidak terguncangkan, lawan kata dari unshakable adalah shakeable, dapat diguncangkan. Banyak hal dalam kehidupan ini yang bisa diguncangkan. Bahkan di tahun yang lalu, kita banyak sekali alami guncangan ekonomi, keuangan, kesehatan, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Dunia telah mengalami banyak sekali perubahan. Ada perubahan yang bisa kita prediksi, tetapi sangat banyak perubahan yang tidak dapat kita hindari. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, perubahan ataupun guncangan tidak dapat kita hindari. Mesti kita hadapi. Seperti pandemi COVID-19 ini. Pandemi merubah perilaku hidup kita. Kita diharuskan lebih waspada menjaga kesehatan. Kemana-mana harus pakai masker, sering cuci tangan, jaga jarak, dan seterusnya. Dulu bisnis ini lancar, tiba-tiba pandemi datang, ternyata dalam sekejap alami keterpurukan. Atau satu pekerjaan dulu dianggap remeh, tetapi di masa pandemi justru bisnis yang dianggap remeh itu malah membuat orang tersebut mendadak jadi makmur. Kita menjadi sadar bahwa tidak semua hal bisa diprediksi manusia. Mungkin para ahli memprediksi apa yang akan terjadi pada dunia di masa yang akan datang, tetapi itu hanyalah prediksi yang belum tentu terjadi. Tak ada satupun manusia yang bisa memprediksi dengan tepat apa yang akan terjadi pada dunia ini. Tetapi kita punya Tuhan yang telah ada di masa lalu, di masa kini, dan masa depan kita. Dia Alfa dan Omega, Tuhan atas segala waktu. Dia sanggup memulihkan masa lalumu. Dia pasti menolongmu saat ini. Dan hanya Dia yang dapat melihat masa depanmu dan siap menolongmu di masa yang akan datang. Dia tidak pernah berubah dan tetap akan terus menolong saudara, menolong saya. Jika kau dulu pernah alami pertolongan, saat ini pun kau pasti ditolong Tuhan. Di masa yang akan datang pun kau juga pasti akan terus ditolong Tuhan. Mari yang percaya, beri tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Katakan amin. Nah, saudara-saudara, dunia ini bisa berubah. Ketika pandemi menggoncang dunia, semua alami perubahan. Tetapi guncangan sehebat apapun tidak akan pernah mengubah Kristus Yesus Tuhan. Dia tidak akan berhenti mengasihimu. Dia tidak akan berhenti memberkati. Dia tidak akan berhenti menolongmu.
Mari katakan bersama-sama saya, Tuhan Yesus tidak pernah berhenti menolongku. 1, 2, 3. Tuhan Yesus tidak pernah berhenti menolongku. Amin. Mungkin saudara bertanya, ya benar Pastor, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Saya percaya itu. Tapi apa hubungannya dengan saya? Toh sekarang keadaan saya sedang tidak menentu. Saya ini orang susah, Pastor. Saya ini sudah gagal. Dengar saudara, stop berkata buruk tentang dirimu. Saya mau sampaikan kabar baik ini. Di Yesaya 55 ayat 11, dikatakan demikian. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang aku perkenan dan akan sukses dalam apa yang aku perintahkan. Apa yang ada di dunia ini bisa gagal. Rencana bisa saja gagal. Apa yang kita kerjakan juga bisa saja gagal. Rumah tangga ada yang gagal. Pekerjaan yang sudah dikerjakan sekian lama bisa juga gagal. Apa saja di dalam dunia ini bisa alami kegagalan. Namun, ada satu yang tidak pernah bisa gagal, yang telah diberikan kepada kita selama kita masih ada di dunia ini, yaitu apa? Firman-Nya, firman Tuhan. Katakan bersama saya, saudara, firman Tuhan tidak pernah gagal. 1, 2, 3. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Tertulis di Yohanes pasal 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan berdiam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai putra tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Firman yang tidak pernah gagal itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, yang telah mati ganti dosa-dosa saudara dan saya, dikubur dan telah bangkit dan naik ke surga. Jika Yesus yang firman-Nya tidak pernah gagal itu tinggal di dalammu, maka percayalah, kau bukan lagi pribadi yang gagal, kau pribadi yang sukses. Percaya, katakan amin. Amin. The Word, firman itu telah menjadi seorang pribadi yang menyelamatkan kita. Tidak hanya menyelamatkan dari segala hukuman dan dosa dan maut, tetapi juga menyelamatkan kita dari apapun tantangan yang ada di dunia ini. Dari dunia yang fana kepada kekekalan, dari dunia yang tercemar kepada hidup yang benar dan kudus, dari dunia yang tidak menentu kepada hidup yang penuh dengan kepastian dan jaminan. Yesus adalah pribadi yang menyelamatkan kita. Dialah firman yang tak terguncangkan, di unshakable word. Dan kabar baiknya bagi kita semua hari ini adalah kita telah berada in Christ, di dalam Kristus. Dan itu berarti kita berada di dalam firman yang tak terguncangkan. We are in the unshakable word. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus mau saudara dan saya tidak tergoncangkan oleh apapun yang dalam dunia ini. Meskipun kita masih berada di dunia yang terus bergoncang ini. Lalu bagaimana supaya kita hidup dalam firman yang tak tergoncangkan meski dunia ini sedang terguncang? Jawabannya ada tertulis di Yohanes pasal 15 ayat 7. Dikatakan apa di sana? Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu inginkan, dan hal itu akan terjadi padamu. Jadi bagaimana supaya kita hidup dalam firman yang tak terguncangkan? Yaitu dengan tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya. Katakan bersama saya, saudara. Tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya. 1, 2, 3. Tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya. Mulailah renungkan kebenaran firman Kristus. Apa yang sudah Dia lakukan di kayu salib bagimu.
renungkanlah itu siang dan malam. Tinggallah dalam firman-Nya yang tak tergoncangkan dunia. His unshakable word. Maka hidupmu tidak akan tergoncangkan oleh dunia ini. Percayalah Tuhan mau membuat saudara dan saya tidak tergoncangkan. Ada berkat dalam pekerjaan saudara. Jika di tahun yang lalu Tuhan berjanji adakan pelipat gandaan dan multiplikasi, mungkin saat ini kau hadapi tantangan dan itu belum terrealisasi. Saya mau kuatkan saudara, tetaplah percayai janjinya, tinggallah dalam firman-Nya. Kau pasti akan melihat semua janjinya tergenapi dalam hidupmu. Percaya, katakan amin. Ada berkat dalam kehidupan keluarga saudara. Jika di tahun yang lalu Tuhan sudah berjanji adakan pelipat ganda dan multiplikasi kebahagiaan keluarga untukmu, mungkin rumah tanggamu saat ini masih hadapi konflik. Saya mau kuatkan saudara, tetaplah percayai janjinya, tinggallah dalam firman-Nya. Tuhan pasti akan membuatmu alami pelipat gandaan kebahagiaan dan kemakmuran. Dalam nama Yesus terjadi dalam hidup kita. Amin. Lalu mengapa Tuhan membiarkan dunia mengalami guncangan? Mari kita simak di Ibrani pasal 12 ayat 26. Pada masa lalu suaranya pernah mengguncangkan bumi. Tetapi sekarang Dia berjanji, satu kali lagi aku akan mengguncangkan bukan hanya bumi tetapi juga langit. Ayat 27. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan bahwa apa yang pernah diciptakan dan yang dapat diguncang akan disingkirkan. Supaya apa yang tidak terguncangkan dapat tetap berdiri teguh. Ayat 28. Karena kita menerima kerajaan yang tidak terguncangkan. Kita memiliki anugerah sehingga kita dikenan Elohim untuk melayani Dia dengan kagum dan hormat. Ayat 29. Sebab Elohim kita adalah api yang menghanguskan. Perhatikan ini saudara. Mengapa Elohim mengguncangkan bumi dan langit? Tujuannya adalah supaya terjadi perubahan. Guncangannya ditujukan pada apa yang dapat diguncangkan, supaya tinggal tetap apa yang tidak dapat diguncangkan. Apa saja yang bisa diguncangkan? Segala sesuatu yang berasal dari dunia ini. Lalu apa yang tidak dapat diguncangkan? Segala sesuatu yang berasal dari Elohim, yaitu firman-Nya. Guncangannya itu ditujukan kepada siapa? Kepada apa yang dapat diguncangkan, yaitu segala sesuatu yang berasal dari dunia. Saudara dan saya bukan berasal dari dunia. Kita adalah milik Kristus dan kita tinggal di dalam firman-Nya yang tidak tergoncangkan, maka kita pun tidak akan terguncangkan meski langit dan bumi alami guncangan. Apa tujuan Tuhan mengadakan guncangan? Supaya terjadi perubahan. Sehingga yang tinggal tetap adalah apa yang tidak bisa diguncangkan, yaitu kebenaran firman Kristus. Jika di tahun 2020 saudara membangun hidup, keluarga, bisnis di atas dasar yang bisa diguncangkan, maka di tahun 2021 ini Tuhan mau kita membangun hidup kita, keluarga kita, bisnis kita di atas dasar yang tidak terguncangkan, yaitu di atas firman-Nya. Firman yang tidak terguncangkan. Amin. Apapun yang dapat diguncangkan adalah sesuatu yang berasal dari manusia atau buatan manusia yang berasal dari dunia. Maka supaya kita tidak terguncangkan, tidak ada pilihan lagi buat kita. There is no other choice. Kita harus pakai segala sesuatu yang berasal dari firman Kristus. Kalau saudara mau mengembangkan bisnis, usaha, keuangan di atas dasar yang tidak tergoncangkan, maka jangan hanya pakai sistem yang dipakai dunia ini, tetapi pakailah hikmat firman Kristus. Apa contohnya? Persepuluhan.
Apakah persepuluhan berasal dari manusia atau berasal dari Tuhan? Jawabannya adalah dari Tuhan. Jadi, kalau kita mengembalikan persepuluhan, artinya kita sedang bangun bisnis kita, usaha kita, keuangan kita di atas dasar yang tidak terguncangkan. Memang banyak orang yang tidak mengerti tentang prinsip tabur tuai, persepuluhan, persembahan. Karena itu diberitahukan kepada kita, jika kita memberi persepuluhan, berilah dengan iman. Kalau kita memberi persembahan, berilah dengan kerelaan hati. Kalau kita memberi kepada orang lain yang membutuhkan, berilah dengan sukacita. Ketika kita hidup dalam firman yang tak terguncangkan, percayalah saudara, tahun 2021 ada tangan dan kuasa yang akan membuat saudara naik, alami pelipat gandaan dan kelimpahan. Bukan dengan usaha kita, tapi under grace. Itulah anugerah Tuhan Yesus kepada saudara, kepada saya. Saudara, ketika kita tinggal dalam firman yang tak terguncangkan, tentunya ada berkat-berkat. Ada 4 berkat supranatural yang kita terima dan miliki di dalam Kristus, seperti yang tertulis pada Ibrani 12 ayat 28 tadi. Mari kita lihat apa saja berkat-berkat supranatural itu. 1. Kerajaan yang tidak terguncangkan. Ini berbicara tentang kingdom. Tahukah saudara bahwa hari ini posisi kita adalah berada di dalam kerajaan yang tak terguncangkan. Di Kolose pasal 1 ayat 13-14, Dia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan putranya yang terkasih. Di dalam Yesus kita memiliki penebusan melalui darahnya, yaitu penghapusan dosa. Apa yang Yesus lakukan di kayu salib? Karya penebusannya telah memindahkan saudara dan saya ke dalam kerajaan putranya yang terkasih. Di dalam kerajaannya yang tak terguncangkan. Ada jaminan kemakmuran, ada damai sejahtera untuk hati dan pikiran kita semuanya. Guncangan memang sedang terjadi atas dunia ini. Ekonomi merosot, wabah sakit penyakit di mana-mana, PHK dialami banyak orang. Mungkin semua itu terjadi di sekitar kita, di depan mata kita. Tapi jaminan kemakmuran dan damai sejahtera Kristus sanggup menenangkan hatimu. Dan kau akan lihat divine help terjadi. Pertolongan Tuhan yang ajaib terjadi. 1000 rebah di sisi kananmu, 10.000 rebah di sisi kirimu. Namun itu tidak akan menimpamu, karena perlindungannya sempurna untuk saudara dan saya. Percaya, katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Mari kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Kelimpahan damai sejahteranya sanggup menjaga hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Terimalah damai sejahtera yang melampaui segala pengertian ini bagi saudara di dalam Kristus Yesus. Katakan bersama saya, dengan iman, dengan keyakinan, sepanjang tahun 2021, aku terima dan miliki damai sejahtera Elohim yang melampaui segala pengertian, yang menjaga hati dan pikiranku di dalam Kristus Yesus. Mari semua katakan 1, 2, 3. Sepanjang tahun 2021, aku terima dan miliki damai sejahtera Elohim yang melampaui segala pengertian, yang menjaga hati dan pikiranku di dalam Kristus Yesus. Amin. Yang kedua sekarang saudara, berkat supranatural itu ialah bahwa kita alami anugerah. Berbicara tentang grace, apa itu anugerah? Anugerah adalah pemberian. Pemberian yang seharusnya kita tidak layak menerimanya. Bukan karena usaha perbuatan kita. Itulah anugerah. Anugerah itu datang dari Yesus Kristus.
Yohanes pasal 1 ayat 16-17, dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab hukum Taurat telah diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Percayalah bahwa Yohanes 1 ayat 16 ini akan terjadi dalam hidup saya, hidup saudara, yaitu kita akan menerima anugerah demi anugerah. Kita terima pemberian demi pemberian, baik dalam hidup pribadi, keluarga, kesehatan, dan pekerjaan kita. Katakan lagi bersama saya, saudara. Aku terima dan alami anugerah demi anugerah di sepanjang tahun 2021, bahkan di sepanjang umur hidupku. 1, 2, 3. Aku terima dan alami anugerah demi anugerah di sepanjang tahun 2021, bahkan di sepanjang umur hidupku. Sekali lagi dengan suara yang lebih kuat. 1, 2, 3. Aku terima dan alami anugerah demi anugerah di sepanjang tahun 2021, bahkan di sepanjang umur hidupku. Katakan amin. Mari kita bersorak-sorai bagi Dia. Amin. Yang ketiga sekarang, berkat supranatural itu ialah bahwa kita terima perkenanan Elohim. Favor. Kita dikenan Elohim artinya kita diterima oleh Bapa Yahweh di surga dan dilayakkan menjadi ahli waris yang menerima semua janji Elohim. Kejadian 39 ayat 21 sampai 23 berkata begini. Namun Yahweh menyertai Yusuf dan Dia melimpahkan kasih setia kepadanya dan mengaruniakan kemurahannya di mata pemimpin penjara itu. Dan pemimpin penjara itu menyerahkan semua tahanan yang ada di dalam penjara itu ke tangan Yusuf. Dan semua yang mereka lakukan di sana, Yusuf mengerjakannya. 23. Pemimpin penjara itu tidaklah mencampuri segala sesuatu yang berada di tangan Yusuf, karena Yahweh ada bersama Yusuf dan Yahweh membuat sukses semua yang Yusuf lakukan. Perhatikan di sini, ketika itu Yusuf alami keadaan yang pahit. Yusuf alami guncangan hebat dalam hidupnya. Tetapi dia mendapat favor, kemurahan dari Yahweh. Keadaan Yusuf boleh sangat jatuh, tetapi ia terus berharap pada perkenanan Yahweh. Dan dia yakin dia pasti sukses karena Yahweh menyertainya. Saudara, keadaanmu mungkin saja saat ini sangat terburuk. Pekerjaanmu sepi, keluargamu berantakan, atau mungkin saat kau dengar khotbah ini kau sedang menderita COVID atau sakit penyakit lain. Tetapi saya mau katakan pada saudara, jika kau menolak untuk tunduk pada keadaanmu dan terus menyadari perkenanannya atas hidupmu, saya percaya keadaanmu pasti membaik. Engkau akan terus naik dan bukan turun. Jika Tuhan, segala Tuhan berkenan atasmu, maka Dia akan memberimu perkenanan atas manusia. Engkau akan menjadi pribadi yang disukai banyak orang, disukai pemimpinmu, dan dia akan mempromosikanmu dan mempercayakanmu tanggung jawab yang lebih besar. Dan apapun yang kau lakukan akan berhasil hari ini. Karena apa yang sudah Yesus lakukan di kayu salib, engkau dapat berharap menerima hal-hal yang besar terjadi dalam hidupmu. Jangan ragu saudara, untuk meminta hal-hal besar terjadi dalam hidupmu dan keluargamu di tahun ini. Tantangan besar boleh datang, tetapi kau punya Tuhan yang besar, yang berkenan atasmu, yang menjadikanmu semua yang kau kerjakan menjadi sukses. Perkenanan Kristuslah yang melayakkanmu menerima semua berkat yang sudah dijanjikan. Amin. Katakan bersama saya, aku pasti sukses karena perkenanan Tuhan ada padaku. 1, 2, 3, aku pasti sukses karena perkenanan Tuhan ada padaku. Yang terakhir, yang keempat, berkat supranatural itu ialah bukan hanya kita mendapatkan kingdom, kita mendapatkan grace, kita mendapatkan favor. Yang keempat,
kita mendapatkan kesempatan melayani Dia dengan kagum dan hormat. Yang keempat ini berbicara tentang chance, kesempatan. Kau yang sudah menerima kingdom, grace, favor, kau juga menerima kesempatan. Mari kita baca di Yohanes pasal 12 ayat 26. Jika seseorang melayani aku, hendaklah ia mengikut aku. Dan di tempat aku berada, di sana pula pelayanku harus berada. Jika seseorang melayani aku, maka ia akan dihormati oleh Bapa. Bagaimana respon kita ketika sudah terima kerajaan yang tak terguncangkan, anugerah yang luar biasa, perkenanan Tuhan yang tak terkira itu? Jawabannya adalah melayani Yesus. Bukan Tuhan yang membutuhkan pelayanan kita, tetapi kitalah yang diberi kesempatan untuk melayani Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Saudara, melayani Tuhan itu anugerah. Melayani Tuhan itu bukan lagi agar kita dikenan, atau supaya kita diberkati, atau supaya kita diselamatkan. Bukan. Melayani Tuhan adalah sebuah kehormatan dari Bapa di dalam Kristus Yesus. Tidakkah saudara ambil kehormatan besar yang Tuhan sediakan di depan saudara ini? Melalui harta saudara, melalui talenta, waktu, kasih, doa, perhatian saudara, melalui apa saja yang saudara miliki, mari layani Tuhan dan pekerjaannya. Mungkin tahun 2020 karena pandemi atau COVID-19, saudara menjadi kendor, tidak lagi melayani Dia seperti sebelumnya. Seakan perubahan karena guncangan dunia ini menghalangi saudara untuk beribadah, untuk melayani Tuhan. Mari katakan bersama saya sekarang, aku mau melayani Tuhan. 1, 2, 3, aku mau melayani Tuhan. The unshakable word, firman yang tak tergoncangkan itu kini ada di mulut saudara. Karena itu perkatakanlah firman-Nya untuk kehidupanmu, kesehatanmu, pekerjaanmu, keluargamu, masa depanmu, pelayananmu, gerejamu. Di awal tahun 2021 ini mari katakan bersama saya, aku dikenan Elohim dan menerima kuasa yang hebat untuk menerima janji-janji yang sangat besar dan berharga telah Dia anugerahkan bagiku. 1, 2, 3. Aku dikenan Elohim dan menerima kuasa yang hebat untuk menerima janji-janji yang sangat besar dan berharga telah Dia anugerahkan bagiku. Sekali lagi katakan bersama saya, aku dikenan Elohim dan menerima kuasa yang hebat untuk menerima janji-janji yang sangat besar dan berharga telah Dia anugerahkan bagiku. Amin. Terjadi dalam nama Yesus. Saya sampaikan kepada saudara, selamat menikmati berkat-berkat supranatural yang Tuhan sediakan bagi kita di tahun yang baru ini. Yang percaya firman-Nya ini jadi kenyataan atas hidup kita semua. Mari tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Baik saudara, kita akan melakukan perjamuan kudus pada saat ini. Dan ini adalah perjamuan kudus pertama di tahun 2021. Jika di tempat saudara tidak ada roti dan anggur, saudara dapat menggantinya dengan biskuit atau roti tawar dengan air atau sejenisnya. Sebagai simbol perlambang daripada pengorbanan Kristus. Mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi. Roti ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan untuk kesembuhan segala sakit dan kelemahan kita. Terimalah dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita makan.
Sekarang angkat cawan, teriakkan dalam nama Yesus dengan suara kuat kalau saudara setuju pernyataan ini. Cawan ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus yang telah dicurahkan untuk pengampunan segala dosa dan pelanggaran kita. Darahnya menguduskan kita sekali untuk selama-lamanya. Terimalah dengan iman, katakan, dalam nama Yesus. Mari kita minum. Angkatlah kedua tanganmu, saudara. Biarlah memasuki tahun yang baru ini, kita melangkah dengan pengorbanan yang sempurna dari Kristus Yesus. Dan ada jaminan Dia memberikan 4 berkat supranatural. Karena pengorbanannya, Dia sudah memberikan kepadamu, kepadaku kingdom. Memberikan kepadamu, kepadaku grace, favor, dan chance untuk boleh memasuki tahun 2021 dengan keberhasilan. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk semua jemaatmu, anak-anakmu yang sudah mengikuti ibadah online ini, dan yang sudah mendengar firman-Mu ini, dan yang sudah menerima perjamuan kudus ini. Biarlah anugerah demi anugerah terus melimpah atas kehidupan mereka. Ada masa depan, ada harapan, sebab Engkau mengasihi kami, dan kasih-Mu tidak akan pernah dihentikan oleh apa dan siapapun. Terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa. Kami bersyukur dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Semua yang bersuka cita katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan saudara, kita saat ini diberi kesempatan untuk membawa persepuluhan kita ke perbendaharaan rumah Tuhan, dan biarlah dengan kita membawa persepuluhan kepada Tuhan, kita mempraktekkan firman yang baru kita dengar hari ini. Secara akal pikiran manusia tergoncangkan dan tidak masuk akal, tetapi kita mengikuti prinsip firman Tuhan yang tak tergoncangkan, yaitu membawa persepuluhan yang adalah tuntunan firman Tuhan. Saudara dapat memberikannya secara online atau transfer di nomor rekening yang tampak pada layar HP atau televisi saudara, dan saudara bisa mentransfernya dengan sukacita karena saudara adalah orang-orang yang hidup di dalam Kristus, di dalam firman yang tak tergoncangkan. Mari kita akan siapkan dan kita terlebih dahulu bersama-sama berdoa. Tuhan Bapa yang baik, kami telah mendengar firman-Mu. Kami mau mengikuti prinsip yang tak tergoncangkan, yaitu in Christ, dan hidup sesuai tuntunan firman. Dan kami anak-anak-Mu membawa persepuluhan sesuai tuntunan firman dan hidup di dalam Kristus. Mungkin akal pikiran manusia tidak paham akan hal ini karena mereka yang tergoncangkan dikalahkan dengan yang tak tergoncangkan. Karena itu kami mau mengikuti prinsip firman Tuhan ini. Kami sangat percaya tuntunan-Mu membawa kami ke depan, bukan kepada keterpurukan, tetapi kepada pemulihan, kemakmuran, dan kelimpahan. Dalam Kristus Yesus Tuhan, juga berdoa untuk anak-anak-Mu sepanjang tahun 2021, secara pekerjaan dan secara keuangan. Biarlah terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan, terjadi peningkatan akan hasil dan keuntungan, sehingga akhirnya mereka semua dapat berkata, aku mengalami pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu atas semua anak-anak-Mu ini yang membawa persepuluhan mereka, dan juga
Bagi anak-anakmu yang belum sempat membawa persepuluhan mereka, beri penghasilan supaya pada waktu akan datang mereka juga sebagai warga surga ciptaan baru, hidup di dalam firman, membawa persepuluhannya seperti yang lainnya. Berkat dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Semua yang siap membawa persepuluhannya, katakan amin. 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 Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Katakan Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selama. Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Sorak-sorai kemuliaan. Baik saudara, di awal tahun ini saudara sudah mendengar khotbah, saudara sudah menerima perjamuan kudus, dan tak lupa kita juga menerima pengurapan yang baru yang dari Tuhan.
urapan Roh Kudus atas kita. Sendiri gagal, dengan urapan Roh Kudus engkau dapatkan power, kekuatan yang supranatural itu. Kita akan menerima pengurapan ini. Saudara dapat menyiapkan minyak urapan atau saudara dapat menggunakan minyak apa saja yang ada di rumah saudara. Jika saudara tidak memiliki yang dari gereja, saudara bisa menggantikannya dengan minyak yang ada di rumah saudara. Dan nanti saudara oleskan minyak di dahi saudara dan saya akan berdoa. Baik saudara, saya tunggu sejenak. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu. Kami sangat percaya Engkau telah mengirimkan Roh-Mu yang kudus untuk menyertai, untuk memberikan kuasa dan pengurapan. Dan sekarang di awal tahun 2021, kami sadar kami perlu urapan Tuhan. Sebab itu, biarlah Engkau sendiri yang membubuhkan kuasa-Mu atas minyak urapan ini. Dan ketika kami menaruhnya di dahi kami, bukan manusia, bukan tangan biasa, tetapi tangan Tuhan yang mengurapi dengan keperkasaan, kuasa, dan keajaiban. Sekarang kami terima dalam Tuhan Yesus Kristus, urapan Tuhan atas kami semuanya. Haleluya. Amin. 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 Saudara bisa menaruh minyak urapan di dahi saudara seperti yang sudah saya lakukan tadi. Dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah online Gereja YS kali ini, mari kita mengangkat tangan kita, menengadahkan wajah, dan terimalah berkat luar biasa dari Tuhan Yesus Kristus. Pada akhirnya kami mengangkat tangan kami, menengadahkan wajah kami, berkat Bapa Yahweh dalam Tuhan Yesus Hamasiah, kuasa Roh Kudus, memberkati seluruh jemaat yang sedang mengikuti ibadah online Gereja YS ini. Dari sekarang sepanjang tahun 2021, Year of Divine Help, betul-betul mereka alami tahun ini, tahun pertolongan Tuhan atas mereka semuanya. Dalam Kristus Yesus Tuhan, percaya doa ini dijawab, katakan amin, amin, amin. Sampai jumpa lagi pada tayangan-tayangan yang akan datang. Yesus Hamasiah, bless you. Suka dalam duka, Dia setia di dalamku. Dia pimpinku, Dia tuntunku, Dia hiburku di jalannya. Kekuatanku dalam Yesus, kebaikannya ikutiku, dan ku hidup
yang hiburku di jalannya, kekuatanku dalam Yesus, kebaikannya ikutiku, dan ku hidup bagi Yesus. Tuhan anugerahnya kekal, selamatkanku. Gembala yang agung takkan tinggalkanku, menara yang teguh pelindungku. Gembala yang agung takkan tinggalkanku, menara yang teguh pelindungku, kekuatanku dalam Yesus, kebaikan